Di sisi lain, Indonesia sebenarnya bukan negara miskin sumber daya pangan. Indonesia memiliki tanah subur, curah hujan tinggi, laut luas, dan keanekaragaman hayati yang sangat besar. Namun dalam teori pembangunan dunia ketiga, negara kaya sumber daya sering justru mengalami paradoks ketergantungan. Mereka mengekspor bahan mentah namun mengimpor produk jadi. Indonesia misalnya sangat kuat dalam ekspor kelapa sawit, nikel, batu bara, dan hasil tambang lainnya, tetapi masih bergantung pada impor pangan strategis seperti gandum, kedelai, gula, hingga susu. Dalam filsafat ekonomi nasionalisme, kondisi ini dianggap berbahaya karena kedaulatan bangsa bukan hanya soal militer, tetapi juga kemampuan memberi makan rakyatnya sendiri. Ketika membahas geopolitik pangan, maka pangan sebenarnya bukan sekadar urusan makan, tetapi juga alat pengaruh global. Negara yang menguasai produksi pangan dapat memengaruhi stabilitas negara lain. Dalam teori realisme internasional, setiap negara besar akan menggunakan kekuatan ekonomi, teknologi, dan perdagangan untuk mempertahankan dominasinya. Ketika suatu negara sangat bergantung pada impor pangan, maka negara itu menjadi rentan terhadap tekanan pasar dunia, perang dagang, fluktuasi harga, bahkan konflik geopolitik. Karena itu banyak negara besar sangat serius menjaga swasembada pangan mereka meskipun biaya produksinya tinggi. Mereka memahami bahwa pangan adalah fondasi kekuatan nasional. Fenomena ini kemudian memunculkan berbagai teori tentang perang ekonomi modern. Jika dulu perang dilakukan dengan senjata dan invasi militer, maka sekarang perang bisa terjadi melalui perdagangan, utang, teknologi, dan kontrol pangan. Dalam filsafat Michel Foucault, kekuasaan modern bekerja bukan hanya lewat kekerasan fisik, tetapi juga melalui pengendalian sistem kehidupan manusia. Ketika masyarakat diarahkan bergantung pada produk impor, maka secara perlahan kemandirian ekonomi mereka hilang. Bahkan banyak petani lokal kalah bersaing karena produk impor lebih murah akibat dukungan subsidi dan teknologi industri besar dari negara maju. Di tengah situasi tersebut, muncul pula berbagai spekulasi tentang rekayasa cuaca dan konflik geopolitik global. Sebagian pihak mengaitkan teknologi atmosfer modern dengan upaya pengendalian pertanian dan iklim suatu negara. Meski banyak teori ini masih diperdebatkan dan belum memiliki bukti ilmiah yang kuat, satu hal yang pasti adalah teknologi kini memiliki pengaruh besar terhadap pangan dan pertanian dunia. Dalam filsafat teknologi Martin Heidegger, teknologi modern bukan lagi sekadar alat bantu manusia, tetapi telah berubah menjadi instrumen dominasi terhadap alam dan kehidupan manusia itu sendiri. Ketika pertanian terganggu oleh perubahan iklim, cuaca ekstrim, atau krisis global, negara yang bergantung pada impor akan semakin rentan terhadap krisis pangan. Sementara itu, masyarakat Indonesia sendiri sering terjebak dalam dilema modernitas. Di satu sisi, produk impor dianggap lebih praktis dan modern, namun di sisi lain, ketergantungan tersebut melemahkan produksi lokal. Diskusi publik di media